Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Rifa Rufianti, mahasiswa Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang teori kepribadian oleh Hans Eysenck. Namun, sebelum kita belajar tentang teori kepribadian tersebut, yuk kita simak biografi singkatnya. Hans Eysenck lahir di Berlin, Jerman pada 4 Maret 1916. Hans Eysenck adalah seorang psikolog terkenal yang memakai pendekatan behaviorisme dalam melihat kepribadian manusia. Teori Eysenck sebagian besar didasarkan pada fisiologi dan genetika. Meskipun dia seorang behavioris, tetapi Eysenck melihat perbedaan kepribadian lebih disebabkan oleh faktor keturunan atau genetika. Hans Eysenck merupakan salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam bidang diferensial psikologis. Analisis faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi sifat-sifat yang membentuk kepribadian seseorang. Pengklasifikasian perilaku merupakan hal yang sangat esensial sebagai tahapan awal untuk mengatur perilaku manusia, dan analisis faktor merupakan alat atau cara terbaik dalam mengklasifikasikan perilaku manusia. Teori analisis faktor yang dikemukakan oleh Hans Eysenck dikenal dengan Gigantic Tree, yaitu sebuah konsep yang merujuk pada 3 faktor utama dari dimensi kepribadian, yaitu psikotism, extraversion, introversion, dan neuroticism, yang kemudian disebut dengan PEN atau PEN. Ketiga dimensi kepribadian ini bersifat ortogonal, di mana saling berdiri sendiri dan tidak berkorelasi satu sama lain, sehingga skor tinggi dari salah satu faktor tidak berpengaruh terhadap skor dari faktor lainnya. Dalam pandangan teori ini, tidak ada faktor lain selain PEN yang dibutuhkan untuk mengungkap kepribadian seseorang. Teori analisis faktor Eysenck menekankan pada dasar biologis dari kepribadian manusia. Perilaku yang ditampilkan manusia merupakan refleksi dari perilaku dasar otak. Salah satu bagian otak yang berperan penting sebagai variabel antara kepribadian manusia dengan perilaku-perilaku yang dihasilkannya adalah cortical arousal. Ketiga faktor kepribadian PEN dihubungkan oleh arousal untuk menghasilkan perilaku atau sifat yang akan ditampilkan oleh masing-masing tipe kepribadian tersebut. Eysenck mengemukakan bahwa kepribadian merupakan jumlah total dari tingkah laku aktual atau potensial yang berpola pada organisme, ditentukan oleh hereditas dan lingkungan. Kepribadian berasal dan terbentuk melalui interaksi fungsional 4 sektor utama di mana pola-pola tingkah laku ini diorganisasikan, yaitu sektor kognitif atau intelijensi, sektor konatif atau karakter, sektor afektif atau temperamen, dan sektor somatik atau konstitusi. Fakta bahwa manusia merupakan organisme biologis dan produk dari lingkungan sosial, pengaruh faktor biologis dan faktor sosial secara konstan berinteraksi satu sama lain. Eysenck mempostulasikan bahwa manusia berbeda karena hereditas. Dalam hal bagaimana otak dan sistem syaraf pusat bereaksi terhadap lingkungan dan memproses rangsangan dari lingkungan. Dan perbedaan ini berhubungan terhadap dimensi kepribadian. Teori Eysenck menekankan pada dasar biologis dari kepribadian manusia. Kepribadian tidak hanya pada perilaku yang nampak, yang dapat dimanipulasi atau diubah, tetapi juga merupakan refleksi dari perilaku dasar otak. Eysenck mengendalikan bahwa perbedaan cortical arousal bertanggung jawab terhadap perbedaan domain kepribadian.
Proses biologis atau genetika menghasilkan perubahan perilaku yang jelas menunjukkan bahwa terdapat hubungan sebab akibat yang memiliki dua fungsi, yaitu sebab akibat itu sendiri. Nah, jadi kesimpulannya, Eysenck melihat kepribadian dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor hereditas atau keturunan, sehingga perbedaan kepribadian individu bisa dipengaruhi oleh faktor belajar dari lingkungan ataupun berasal dari faktor keturunan atau gen yang diwariskan. Selain itu, Eysenck dikenal sebagai pakar yang menekankan kepribadian manusia pada dasar biologis. Kepribadian tidak hanya pada perilaku yang nampak yang dapat dimanipulasi, tetapi juga merupakan refleksi atau perilaku dasar otak. Seperti yang dikemukakan oleh Eysenck bahwa tidak ada hal yang mutlak yang dapat berdiri sendiri, seperti halnya dalam dimensi kepribadian Eysenck, di mana satu dimensi kepribadian saling terhubung membentuk sifat-sifat seorang individu. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.